Selamat siang guys, kembali lagi bersama Maal di channel Nisa 9. Baik, hari ini Bang akan kembali mereview market selama 1 minggu ini. Baik, di sini ada IHSG. IHSG di sini kalian bisa lihat secara secara teknikal bahwa IHSG ini seperti Indonesia Bang kemarin sampai dengan akhir minggu ini atau akhir bulan nanti sampai dengan tanggal berapa nih? Tanggal 28 atau tanggal 31 nanti moga-moga ISG ini bakal break di area 6624 sampai dengan 6744, bahkan bisa break juga di 67, bertahan di area 6744 untuk ISG sampai dengan akhir bulan nanti. Dari perkembangan market ISG ini dari tanggal 14 kemarin lumayan 3 hari berturut-turut, 3 hari selama 3 hari ini hijau atau istilahnya Foreign masuk lumayan, hanya 1 hari Foreign keluar tanggal 19 kemarin. Volumenya, sorry, bukan Foreign, volumenya. Untuk volume juga dari tanggal 19 kemarin, dari tanggal 18 kemarin, jadi secara bertahap naik atau berkurang. Jadi ada Foreign flow yang sudah masuk. Oke, secara mingguan, ISG ini tercatat dari ISG naik sebesar 1,93%, dengan market cap naik menjadi 11 triliun, 11,449 triliun. Dengan rata-rata volume naik sekitar 47,9% menjadi 50,30 miliar per saham. Dan nilai transaksi harian menjadi 15,5 T, lumayan besar nih untuk ISG. Secara week on week juga volume itu naik plus 47,9%. Untuk value-nya juga naik, lumayan juga bagus untuk value-nya. Untuk value-nya juga naik dari minggu lalu dari 15,21 T menjadi 15,57 T. Sedangkan untuk volume juga, kata Bang Al tadi, volume juga dari 34,09 M menjadi 50,30 M, naik sekitar 47,9 M. Dari return atau hasil weekly atau mingguan, minggu lalu ISG ini ada di minus 0,12%, sedangkan minggu ini plus dengan total plus 1,93% atau dengan perubahan sekitar 2,05 poin. Sedangkan akumulasi untuk sampai dengan minggu ini itu sebesar 1,81% dari total jika dibandingkan eh, total akumulasi dari minggu ini dikurangi dengan minggu kemarin. Untuk market cap juga, kapitalisasi market juga lumayan naik. Ini dari 11,24 T menjadi 11,44 T. Lumayan naik naik 206 T. Dari foreign juga lumayan. Foreign flow-nya juga di sini ada kemarin minus satu, secara ini 1,58 T, secara minggu ini naik, net buy asing lebih kurang 2,23 T, lumayan. Untuk sektor juga kemarin hanya 5 dari 11 yang menguat, sedangkan minggu ini lumayan besar yang menguat. Baik, dari sisi global juga kita masih lihat untuk minggu lalu global masih lebih kondusif dikarenakan data inflasi dan ekspektasi kebijakan dari The Fed itu mulai berkurang. Namun minggu ini muncul tekanan atau ada tekanan yang lumayan tinggi dari yield Treasury AS yang lumayan naik tinggi, harga minyak, geopolitik, sama kekhawatiran inflasinya juga. Jadi minggu ini dibandingkan untuk minggu lalu, eksternal lebih berat untuk minggu ini. Dari itu makro, dari mikro global juga di sini dipengaruhi sama oil atau minyak, harga minyak jadi salah satu faktor risiko kembali menguat, salah satu risiko yang kembali menguat, yang berdampak kepada memang sektor energi itu bagus karena oil naik, tapi gara-gara oil naik itu
Dampak negatifnya bisa tekanan inflasi, biaya produksi, rupiah juga mungkin naik kembali, nggak turun, terus yield juga naik. Secara ini juga dolar juga di sini juga dolar USDR sama Foreign Flow ini sama ISG juga. Dari sisi makro, dari sisi makro Indonesia juga minggu kemarin, minggu ini BI tetap mempertahankan suku bunga di 5,75% sesuai dengan katalis positif penting untuk minggu ini. Selain itu, pertumbuhan kredit dan likuiditas domestik juga masih menjadi perhatian, di mana dikutip dari Pintraku menunjukkan bahwa M2 bulan Juli itu tumbuh lebih kurang 8,3% atau secara year on year, sementara pertumbuhan kredit juga mencapai 13% atau secara year on year. Kesimpulan, BI tetap stabil, kredit masih tumbuh, ini rupiah masih tetap menjadi perhatian kita. Kembali dari segi mikro Indonesia, untuk IHSG minggu lalu dari 6409 menjadi 6401 atau turun sekitar 0,12%, minus 0,12%. Sedangkan minggu ini dari 6401 menjadi 6525 atau lebih kurang plus 1,93%. Dengan konfirmasi B juga mengkonfirmasi kenaikan sebesar 1,93%. Akumulasi 2 minggu sama akumulasi 2 minggu ini, jadi total kenaikan ISG dari minggu kemarin sampai dengan minggu ini itu lebih kurang 1,81%. Lumayan menarik nih untuk ISG pekan minggu ini. Dari sebentar, dari Foreign Flow juga di sini seperti Bang Al kutip di atas, untuk minggu lalu ada perkembangan, ada net sell lebih kurang 1,58 T, sedangkan minggu ini terjadi perubahan net buy itu sebesar 2,23 T. Lumayan besar nih. Total semuanya perubahan itu sekitar 3,81 T. Namun jika diakumulasi dari minggu kemarin sampai dengan minggu ini, net buy secara bersih itu 650 miliar yang masuk. Lumayan besar nih dibandingkan minggu lalu. Hmm, Tekanan foreign flow juga masih sangat berkaitan dengan reaksi pasar terhadap hasil review dari MSCI. Dari Mirai Sekuritas juga mencatat net asing meningkat pada tekanan sebelumnya setelah MSCI review. Lumayan besar. Dan untuk MSCI juga di sini untuk status terbarunya Indonesia tetap emerging market sama seperti minggu kemarin, tetapi tetap freeze. Ini mulai berlaku tanggal 31 Agustus. Apakah 31 Agustus ini bakal merah lagi? Kita lihat nanti. Hasil review bulan Agustus ini Goto keluar dari MSCI Global Standard. Cipin turun dari Global Standard menuju Small Cap, 9 saham Indonesia yang keluar dari Small Cap. Udah kalian mungkin teman-teman udah bisa lihat dari sebelum-sebelumnya. Dan perubahan efektif mulai setelah penutupan 31 Agustus nanti. Dampak ke market mungkin resiko MSCI ini masih belum selesai. Karena menurut dari Mirai Asset juga memperkirakan Pris masih dapat membatasi foreign inflow dalam waktu terdekat. Lumayan. Yang menarik di sini, meskipun MSCI masih menjadi risiko, foreign flow minggu ini justru berbalik menjadi 2,23 T. Lumayan, bagus juga ya. Dari FTSE juga, di sini juga selain MSCI juga FTSE masih tetap kita pantau karena menjadi hasil evaluasi Indonesia kemarin tetap menjadi perhatian investor asing, di mana FTC ini untuk perubahan indeks, passive flow, foreign flow, sama saham terkait. Statusnya sampai dengan minggu ini masih tetap kita monitor. Atau kalau nggak salah FTC ini tetap diperpanjang sampai bulan Desember ya. Berita terakhirnya kemarin untuk FTSI. Sedangkan sentimen utama minggu ini nggak ada, hanya minggu ini sentimen utamanya ada di
di ini ya, di sentimennya ada di ini, BI rate, yaitu sesuai dengan ekspektasi pasar bahwa BI rate tetap mempertahankan suku bunga di 5,57%. 5,75% untuk minggu ini, sentimen minggu ini. Lumayan ya. Sama membaiknya M2 bulan Juli tumbuh 8,3 secara year on year, sama pertumbuhan kredit juga meningkat menjadi 13% secara year on year. Lumayan nih. Untuk beberapa saham yang terkuat atau top gainer saham minggu ini, yang pertama, sebentar, untuk minggu ini yang pertama ada Puji, secara weekly itu plus 76,70%, Alka plus 75,48%, Kija ada di 62 plus 62,60%, sedangkan Jar ini punya Pak Haji, punya Haji Isam 52,74% untuk yang naik. Hati-hati ya, karena Puji, Alka, Kija, dan Jar itu naiknya 50% dalam satu minggu, itu tidak otomatis karena apa ya? Karena saham itu baik. Karena itu mungkin ada pom-pom. Tetap perlu volume, foreign flow, bandar juga, news, corporative action, sama sustainability-nya juga tetap dipantau. Untuk yang loser, untuk minggu ini ada TCPI di 35,56%, baik di minus 23,08%. Ada DWGL juga minus 18,29%, sama Tempo minus 15,38%. Untuk TCPI yang penurunan paling ekstrim, sementara baik juga ekstrim sebenarnya. Kalau dibilang dari minggu kemarin sudah turun tinggi, minus 23,8, sama DWGL 18,25%. Ini mengalami tekanan yang lebih besar. Untuk pergerakan satu minggu ya seperti kata Bang Al tadi, selama satu minggu ini dibandingkan minggu lalu, untuk secara weekly ya segitu minus 0,12%, dengan foreign net sell itu lebih kurang 1,58%, untuk volume 34,01 miliar, sedangkan sektor yang menguat di minggu kemarin hanya 5 sektor yang menguat dari 11 sektor. Untuk minggu ini dibandingkan dengan minggu ini, ISG ini menguat plus 1,93%, dengan foreign atau net buy-nya lumayan lebih kurang 2,23%, dengan volume perdagangan 50,30 M. Untuk sektor rata-rata penguatannya lebih banyak. Jika diakumulasikan selama 2 minggu dibandingkan antara minggu ini sampai minggu kemarin, untuk ISG ini plus 1,81%, dengan foreign flow secara kumulatif 60 M. Nah, lumayan nih. Tapi ini belum bisa dibilang bahwa ISG sudah mulai recovery. Udah mulai recovery, tapi ini belum lebih kuat dibandingkan dengan minggu lalu. Dari segi ESG ini bagus, volume juga bagus, foreign juga bagus, rate atau keseluruhan saham juga bagus, sektor juga bagus. Ini semuanya bergerak searah. Namun di sini yang belum agresif di kita ini masih ada sentimen global. Yang pertama di sini ada MSCI, terus globalnya kita lihat global tadi masih rada-rada, ada yang bagus ada yang enggak, sama oil dan gold juga. Kesimpulan market minggu ini menurut Bang Al, recovery-nya mulai menguat untuk minggu ini. Tetapi risiko MSCI dan global masih harus tetap dipantau. Lumayan nih. Yang menarik juga di minggu ini versi weekly-nya yang benar, yang membuat Bang Al menarik di sini ada Big Bang yang sebagai poin terbaru, dan top loser tetap ada. Lumayan nih. Ada Big Bang juga nih. Kita lihat nanti. Baik, untuk waitlist awal untuk minggu ini disesuai dengan, sebentar, sesuai sama Excel Bang Al, untuk minggu ini waitlistnya bisa dipantau-pantau aja. Di minggu ini dari segi waitlist Bang Al sesuai dengan arah, ada finance, consumer non cycle, energi, basic material, sama consumer circle. Lumayan tuh.
Dan rata-rata di minggu ini secara keseluruhan ini bisa dipantau untuk minggu depan. Ada kembali Adi, ada Antam juga, ada Base yang punya Base, ada properti di sini juga ada BRMS juga lumayan. Terus juga di sini ada GJTL, ada Gajah Tunggal untuk consumer circle-nya, sama Indep juga lumayan naik. Seger juga sesuai dengan target, udah TP ya 525, TP 2-nya nyampe. Ada Tins juga sama TKIM lumayan. Baik, untuk minggu ini menurut Bang Al, IHSG sesuai dengan kesimpulan kata Bang Al, market memulai recovery yang mulai menguat, bukan kuat agresif, enggak, mulai menguat. Dikarenakan di sini foreign flow-nya mulai naik, dari net sell menjadi net buy dari 1,8 menjadi 2,3 T, lumayan. Dengan volume juga yang naik pas 47,9%, lumayan juga. Secara akumulatif dari minggu kemarin ISG ini naik sebesar 1,81%. Baik, terima kasih ulasan minggu ini atau closingan market untuk minggu ini, review minggu ini. Selamat siang, see you next time.